Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, apa kabar semua di hari Kamis ceria ini? Ya, tinggal besok ya, kita ini sudah sampai ke weekend aja nih. Tapi sebelum di weekend ya, jangan lupa nanti malam kita disuguhi hiburan dari Chelsea yang akan bermain di laga playoff Europa Conference League nanti malam alias besok pagi tanggal 23 Agustus jam 2 pagi dini hari. Chelsea melawan Servette, klub Swiss yang musim lalu itu menjadi peringkat ketiga di Liga Swiss. Ya. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa nanti malam pasang alarm ya untuk bangun menyaksikan laga Conference League perdana oleh Chelsea. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, seperti biasa, CBC mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CBC yang selalu setia menunggu dan juga menonton channel CBC ini. Saran CBC saat menonton, tolong jangan di skip-skip. Sehingga teman-teman ini tidak berasumsi sendiri kalau CBC ini menebarkan berita hoax. Soalnya nih ada yang komen. Ada kabar terbaru yang bukan hoax tentang transfer yang alot terkait Osimhen, Bang. Nah, kan? Makanya saran CBC itu jangan di skip-skip. Supaya tidak ada miskomunikasi. Ini yang kedua kali nih. Dan sekali lagi ya CBC sampaikan di sini bahwa semua hal yang diungkapkan oleh CBC itu khususnya rumor transfer itu berdasarkan fakta dan data dari para jurnalis yang terpercaya. Serta CBC ini selalu menyertakan sumber yang dikutip. Adapun bila ada opini atau pendapat dari CBC secara pribadi selalu CBC sampaikan ya di awal bahwa pernyataan yang akan disampaikan ini adalah merupakan opini pribadi dari CBC dan akan selalu ditekankan ya berkali-kali untuk mengeluarkan statement tersebut ya. Jadi CBC ini menyampaikan sekali lagi ya, CBC tidak pernah memberikan berita hoax ya teman-teman. Jadi apa yang CBC sampaikan itu murni bocoran dari para jurnalis yang terpercaya. Dan CBC itu mengutip tidak hanya satu atau dua sumber ya dari jurnalis ya. Tapi banyak sekali sumber ya, ada sekitar 5-6. Fabrizio Romano, Ben Jacobs, David Onstrin, Nisar Kinsella, dan lain sebagainya. Dan sudah banyak yang kejadian dari rumor-rumor yang terjadi itu menjadi kenyataan ya. Cuma yang mesti teman-teman ingat nih ya, dalam proses negosiasi ini memang panjang urusannya, berlarut-larut karena itu mencakup puluhan juta pound sterling. Misalkan kalau Osimhen itu 80 juta pound sterling ya, itu berarti setara 1,6 triliun rupiah ya. Jadi nego ini prosesnya panjang ya. Tidak seperti kita ini nego beli baju di toko tradisional dan nego ya kan. Terus pura-pura ninggalin toko ini karena harga negonya itu nggak dikasih sama penjual ya. 100 lah, 100 ya, 100 ya saya ambil. Ya kan, akhirnya kita pura-pura kita keluar dulu yuk dari toko siapa tahu dipanggil kan gitu tuh. Ini enggak, Bro. Jadi please lah ya. Berita transfer transfer pemain itu tidak seperti itu ya. Jadi ini berlarut-larut. Jadi karena nominal yang dibicarakan tuh besar ya, sampai triliun ya, atau paling enggak ratusan miliar rupiah kalau kita convert ya. Jadi please lah, kalau jangan nonton berita itu kita harapkan jangan setengah-setengah. Setelah itu kita berasumsi sendiri ya, ternyata asumsi dari teman-teman yang nontonnya tidak full ini asumsinya tidak sesuai ya, sehingga malah berbalik menyalahkan dari sumber yang dia atau berita yang dia dengar itu katanya hoax. Oke, oke. Oke. CBC lupa ini mengucapkan untuk para fans Chelsea dimanapun berada ya, mulai dari
Runteng Flores atau dari Sulawesi Barat, entah itu dari Malaysia, dari Sabang sampai Merauke ya. CBC mengucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan serta dukungannya ya. Dan mohon maaf ini tidak bisa menyebutkan satu persatu, ntar lama-lama ya. Dikira forum ini itu jadi titip salam. Kayak zaman dulu nggak teman-teman ingat pada saat di radio. Ya titip salam buat. Oke, let's go. Dikutip dari Sky Sports Stat, Napoli mau meminjamkan atau mengobligasi untuk Romelu Lukaku. Tapi Chelsea mau penjualan secara permanen. Napoli akan menemui kesulitan kecuali mereka menjual Victor Osimhen atau dengan berharap kebaikan dari Chelsea untuk menerima klausul pembayaran yang telah ditawarkan oleh Napoli. Masih ngarep lagi ya dengan klausul yang mereka kasih. Oke, next. Dikutip dari Fabrizio Romano, Romelu Lukaku deal diharapkan akan terjadi sebagaimana Napoli saat ini maju lebih lagi di dalam pembicaraan dengan Chelsea. Napoli direktur akan bertemu dengan Chelsea di London dalam 24 jam ke depan untuk memasuki dan mencoba mencari solusi yang terakhir. Semua pihak yang terlibat mengharapkan Lukaku menjadi pemain baru Napoli dalam beberapa hari ke depan. Daftar squad numbers Chelsea yang sudah pasti atau final tidak akan terkonfirmasi sampai akhir Agustus di saat bursa transfer itu ditutup. Sampai pada masa itu, nomor punggung para pemain ini masih saja dapat berubah. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait berita Romelu Lukaku, karena ini sudah ada singgungannya dengan nomor punggung terkait pemain Chelsea, maka CBC sebentar aja ini masuk ke berita nomor punggung pemain ya. Dikutip dari Bank Jacobs, Chelsea mengkonfirmasi Joao Felix akan menggunakan nomor punggung 14, di mana berarti akan mengambil nomor punggung dari Trevoh Chalobah. Pedro Neto saat ini bernomor 7, meninggalkan Raheem Sterling tanpa nomor. Chelsea telah meninggalkan nomor 9 itu untuk tersedia, sebagaimana mereka saat ini mengejar striker hingga batas waktu penutupan bursa transfer. Ya. Kasihan nih Chalobah dan juga Sterling ya. Tapi ya gimana lagi ya? Karena waktu ini tinggal 10 hari lagi. Jadi para agent dari pemain ini harus segera mencari klub yang tertarik untuk merekrut para pemain yang sudah tersingkirkan ini untuk bekerja lebih keras lagi guys ya. Karena waktu ini terus berjalan dan cara seperti ini mungkin dibentuk oleh manajemen Chelsea untuk mendesak para agent dari para pemain ini untuk bekerja lebih ekstra keras lagi ya untuk menyelamatkan karir dari para kliennya. Oke, back. Kita kembali ke Lukaku. Dikutip dari Fabrizio Romano, Lukaku Napoli deal ini sangat dekat dengan kedua klub yang bertemu di London dalam 24 jam ke depan. Perencanaan terkonfirmasi. Next, dikutip dari Di Marzio, meeting keputusan telah dijadwalkan besok di London antara Napoli dan Chelsea untuk menemukan harga yang tepat untuk Romelu Lukaku. Chelsea tidak mau meminjamkan dia karena mereka mempunyai sisa 2 slot untuk menjadi pemain pinjaman. Oke, yang terakhir dari Fabrizio Romano, Napoli akan bertemu Chelsea pada hari ini di London sebagaimana mereka mau menyelesaikan kesepakatan demi mendapatkan Romelu Lukaku. Meskipun belum menemukan solusi untuk menjual Victor Osimhen. Penawaran resmi telah dikirimkan pada hari Senin yang lalu, namun tidak diterima. Nah, akan tetapi sebelumnya hal ini telah didiskusikan dengan situasi dan kondisi sebagaimana Napoli ini mau segera untuk diselesaikan.
Seperti kata CBC kemarin ya, Napoli ini semakin terjepit teman-teman. Dan Chelsea ini bermain santuy ya dalam bermain caturnya ini. Sengaja dilama-lama ya. Dilama-lamain supaya ini harga Osimhen ini dapat turun terus menjadi lebih affordable ya. Tapi Napolinya ini udah kebelet ya. Sampai direkturnya itu turun gunung ke Napoli. Ya, nampaknya besok kita akan mendapat kabar here we go-nya ya teman-teman dari Lukaku ke Napoli. Ya. Oke, next kita kembali ke pemain Chelsea selanjutnya yang juga lagi hot. Yang kemarin kita bahas karena tidak masuk dalam squad melawan Manchester City. Dikutip dari Sky Sport, Raheem Sterling mau tinggal di Premier League. Pindah ke Saudi Arab bukan opsi untuk dia saat ini. Oke, dikutip dari Gary Jacobs, Raheem Sterling berlatih di rumah setelah dibekukan oleh Chelsea. Next dari David Ornstein, Raheem Sterling telah menyatakan keinginannya untuk pergi dari Chelsea dengan status permanen setelah dia melihat sangat jelas bahwa dia bukan lagi menjadi bagian dari klub ke depannya. Sterling berlatih jauh dari klub pada hari Selasa dan Rabu setelah diberikan beberapa hari day off di saat yang bersamaan kedua belah pihak sedang mempertimbangkan opsi untuk keberangkatan dari Stamford Bridge. Raheem Sterling saat tidak senang saat ditinggalkan oleh Enzo Maresca pada pertandingan melawan Manchester City. Next dikutip dari Sami Okbel 81_DM, sumber dari Stamford Bridge mengungkapkan bahwa hasil pembicaraan terbuka dengan Sterling telah mencapai kesimpulan bahwa semua pihak telah sepakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi agar Sterling pindah dari Chelsea secara permanen. Chelsea sekarang sedang mencari klub, Sterling saat ini sedang mencari klub, dan sumber dari Chelsea telah mengungkapkan hasil diskusi yaitu para pemain, yaitu para pihak dapat berkolaborasi dalam menemukan solusi untuk Sterling, di mana telah diberikan izin untuk tidak ikut training pada hari Selasa dan Rabu. Kepindahan permanen dari Chelsea. Terakhir dikutip dari dan KP, Raheem Sterling menerima waktu dia di Chelsea telah selesai. Dia tidak mengharapkan akan terlibat kembali ke depannya setelah pembicaraan dengan Enzo Maresca. Yang dimana dia ini telah disampaikan bahwa klub saat ini memprioritaskan pemain lain di posisinya dan dia dapat pindah ke klub lain. Raheem Sterling sebelumnya telah ditawarkan ke Aston Villa yang mengadakan beberapa pembicaraan internal formatif. Namun hal ini diperkirakan tidak akan berkembang karena besarnya biaya kesepakatan. Bahkan jika sekalipun Sterling bersedia mengurangi gajinya. Oke, jadi Sterling ini di persimpangan jalan ya teman-teman. Karena klub ini mempush dia untuk keluar, namun klub lain yang mau menampung itu juga kesulitan untuk membayar gajinya yang besar ya. Aduh. Oke, semoga ini segera terselesaikan, tidak berlarut-larut karena waktu penutupan bursa transfer itu terus berjalan hingga sebentar lagi tanggal 1 September nanti. Oke, next kita membahas player yang juga sedang dipush keluar oleh Chelsea yaitu Ben Chilwell. Dikutip dari Alex Crook, Manchester United telah diberikan kesempatan untuk menandatangani Ben Chilwell dari Chelsea. Oke. Kita tahu bersama Ben Chilwell ini sudah tidak masuk skema skema permainan dari Enzo Maresca karena dia berposisi sebagai wide fullback ya dan juga wingback, sedangkan Enzo Maresca itu lebih bermain inverted back. Jadi ini sangat tidak sangat tidak bisa diimplementasikan ke Ben Chilwell yang
Dia adalah sebagai pemain senior sehingga untuk fleksibilitasnya bermain dari satu posisi ke posisi yang lainnya, yaitu menjadi pemain yang versatile, itu tidak bisa dilakukan ya. Sehingga mau tidak mau Chelsea juga sudah mendatangkan pelapis dari Cucurella, yaitu Renato Veiga, sehingga Ben Chilwell yang harus berangkat untuk ke klub yang lain ya. Oke, next kita masuk ke pemain muda di Chelsea. Dikutip dari Nizar Kinsella, Carne Chukwuemeka dan Cesar Casadei, keduanya kembali ke first team squad untuk jadwal Conference League di depan. Ya, kalau Chukwuemeka ini berdasarkan informasi yang CBC dapat itu sudah masuk ke dalam pemain yang dipersiapkan untuk turun di Conference League ya. Tapi Casadei tampaknya baru sembuh dari cedera ya, minor injury, tapi tidak masuk. Jadi sepertinya Cesar Casadei ini tidak masuk turun ke dalam squad yang akan yang akan bermain di Conference League nanti malam ya. Oke, untuk menutup video CBC di episode ke-29 ini seperti biasa, sebelum match besok, CBC mau memberikan prediksi tim yang diturunkan Enzo Maresca. Di posisi goalkeeper ada Jorgensen. Di left back ini ada Viega dan di right back ada Gusto. Kemudian di tengah itu ada Badiashile dan Tosin. Ya. Di defensive midfielder ada Caicedo dan Enzo. Dan attacking midfielder ada Dewsbury Hall dan Palmer. Sedangkan di winger kiri ada Pedro Neto dan di winger kanan ada Madueke. Sedangkan di striker ada Jackson. Next, ada permintaan dari sobat CBC ya yang meminta line up yang akan diturunkan versi CBC bila CBC ini di posisinya Enzo Maresca. Oke, di goalkeeper ada Jorgensen. Karena perform dari Sanchez itu yang kemarin CBC melihat itu sangat memprihatinkan ya. Jadi kita mau lihat nih bagaimana Jorgensen dalam pendistribusian bolanya yang kita bisa pantau kemarin di pramusim itu bermain sangat lebih baik dibanding dengan Sanchez. 3 center back yang CBC akan turunkan yaitu Cucurella, Tosin dan juga Gusto. Alasannya karena ini tim lemah ya dari Swiss. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba 2 center back yang kecil di sebelah kanan dan kiri yang gesit sehingga dapat menutup kelambanan back-back jangkung yang Chelsea selama ini terekspos ya. Dan di defensive midfielder ada Lavia dan Enzo karena menurut CBC match ini harus dimanfaatkan untuk mematenkan posisi defensive midfielder kita. Di mana kemarin kita lihat Caicedo itu sebelumnya terlihat belum siap ya, dan Enzo tidak cocok untuk bermain di posisi nomor 10 dan lebih produktif di posisi nomor 8 ya, sesuai pengamatan dari CBC. Dan di offensive midfielder ada Nkunku dan Palmer ya. Lagi-lagi ini match yang bagus untuk membangun chemistry antar kedua pemain yang potensial ini karena berdua ini punya visi yang jelas ya dan menjadi jembatan antara lini belakang ke lini depan ya. Kenapa bukan Dewsbury Hall dan juga Chukwuemeka Bang? Nah, karena Chukwuemeka ini masuk ke transfer list. Jadi buat apa kita memainkannya ya? Kemudian Dewsbury Hall ini juga baru siap, saya rasa belum siap untuk diturunkan di match untuk full match ini ya. Dan kemungkinan bisa diturunkan di babak kedua atau di leg kedua ya saat Chelsea itu sudah mengamankan di match di leg pertama karena kelihatan sekali belum fitnessnya itu belum tercapai sehingga dia belum turun penuh, hanya sebagai pemain pengganti pada saat lawan Manchester City. Itu pun tidak kelihatan impact-nya. Di winger kiri itu CBC menaruh Mudryk ya. Selain karena Felix ini belum terdaftar di Conference League, di winger lainnya, di sisi kiri lainnya kita sudah bahas sebelumnya, itu Sterling. Jadi tidak perlu kita bahas lagi ya di sini. Jadi Mudryk
akan ada di situ. Dan di winger kanan itu ada Pedro Neto. Ya, Pedro Neto ini perlu membangun chemistry dengan para pemain Chelsea. Dan match ini adalah momen yang tepat di mana dia dapat membangun chemistry dengan Palmer dan juga striker nantinya, dan juga pemain defensive midfielder, sehingga nanti pada saat melawan match Wolf di hari Minggu ya, itu sudah dapat terdistribusi antar short passing maupun long passingnya dengan baik ya. Terus kenapa bukan Madueke Bang yang di sebelah kanan? Ya, karena sama halnya dengan Chukwuemeka, Madueke ini disinyalir akan bergabung dengan Newcastle. Jadi buat apa kita menurunkan pemain ya yang dijual nantinya atau sudah masuk transfer list. Sedangkan kita punya pemain yang tidak masuk transfer list yang belum mendapatkan menit bermain. Jadi apabila Enzo Maresca menurunkan Madueke dan Chukwuemeka, sedangkan mereka berdua itu masuk transfer list, ini jadi concern dari CBC dan kita semua. Apakah Enzo Maresca ini mengerti dalam arti membentuk suatu squad di mana apabila mereka itu sudah masuk ke transfer list untuk dijual, ya itu mestinya mereka tidak diberikan menit bermain karena banyak pemain yang akan stay tapi mereka masih belum mendapatkan menit bermain. Jadi itu ya, saya harapkan itu tidak terjadi. Kemudian di striker ada Guyu ya. Kenapa bukan Jackson ya, Bang? Ya, karena CBC melihat bukannya kita tidak melihat Jackson ini sebagai senior sehingga tidak diberikan kesempatan ya. Tapi di musim lalu itu ya, hampir setiap match itu Jackson bermain dan kita berharap ada progres yang meningkat minggu ke minggu ya, progres yang nyata. Tapi nyatanya ya kan, dan sampai musim ini pun CBC berharap Jackson itu dapat ada paling nggak meningkat lah killer instingnya sebagai striker ya. Jadi kalau striker tuh harus punya insting ya. Dan ini kemarin dari pertandingan dengan Manchester City, bukannya dia tidak mendapatkan kesempatan yang sudah di depan muka, tinggal dia punya insting yang bagus itu otomatis akan masuk ya. Tidak, tapi dia sudah mendapatkan itu, tapi dia memblow up lagi ya. Jadi CBC rasa kita persiapkan aja dulu Guyu ya. Ya kita lihat apakah Guyu ini dapat lebih perform ya dibanding Jackson yang seringkali menyia-nyiakan peluang yang sudah di depan mata ya, guys. Kecuali kalau peluangnya itu tidak di depan matanya dia ya. Karena ini udah dari berapa 30-40 match dari Jackson itu sampai sekarang di musim yang baru ini tidak ada perubahan ya. Kita berharap ada penggantinya, Osimhen, atau mungkin kalau tidak ada pun mungkin Felix akan sebagai false nine dan Guyu ada di situ sebagai backupnya. Oke, that's all di episode ke-29 dari CBC ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan juga teman-teman yang sudah membantu dengan memberikan support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Oke, have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!